Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan atau yang berpotensi naik. Untuk minggu depan tanggal 13 sampai tanggal 17 Oktober 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja ya, menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di Telegram ini ya, di Telegram Antek Saham, seperti ya analisa harian seperti ini. Ada juga penjelasan kenapa saham ini turun, nah seperti ini ya. Ada updatean sesi 1, lalu news, updatean harian, saham scalping, menu sore, dan list big akumulasi seperti ini. Jadi yang ingin join boleh langsung join secara gratis menggunakan link yang ada di deskripsi. Tapi jika kalian ingin dipandu lebih lanjut ya, karena ini grup umum, dan kalian ingin dipandu lebih lanjut, lebih intensif ya, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan seperti benefit di layar ya, mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya. Seperti menu sore ya, atau beli sore jual pagi, kalian akan mendapatkan sahamnya lengkap dengan trading plan. Mendapatkan juga saham fast trade atau scalping, ada juga saham untuk menu swing atau semi investing. Lalu mendapatkan juga channel Telegram untuk diskusi, untuk mendapatkan rekomendasi, lalu ikut market update melalui Google Meet, lalu menjadi prioritas, lalu bisa konsultasi portofolio kapan saja, dan yang terbaru mendapatkan watchlist saham-saham gorengan yang bisa naik 10-20%, kemudian mendapatkan juga saham-saham potensi, lalu ada juga news-news potensi yang akan di-share di grup nantinya. Oke, jadi yang berminat boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa bergabungnya secara gratis dan mendapatkan benefit ini secara gratis. Dan kalian akan bergabung ke grup yang ini, Valburi X Antek Saham. Untuk syaratnya hubungi saja admin. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan atau berlangganan di YouTube dengan biaya yang murah ya, biaya yang murah. Hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga. Mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan, seperti video ini ya, khusus pelanggan, sudah diupload. Lalu mendapatkan juga saham menarik setiap harinya atau harian, lalu menjadi prioritas ya untuk berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika ada pertanyaan, hubungi saja saya di Telegram atau hubungi admin seperti yang tadi. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate dulu trading plan atau stop pick kita di minggu yang lalu yang saya bagikan di tanggal 6 ya kalau nggak salah, 6 sampai 10 Oktober 2025. Yang pertama ada BNGA ya. Untuk BNGA belum jalan dan memang tipe saham ini lebih ke saham yang lambat ya dan cenderung sideways. Dan di sini dia belum jalan, belum kemana-mana dan masih di area pembelian ya. Jadi untuk BNGA yang sudah terlanjur entry boleh di hold, tapi yang nggak sabaran sebaiknya dijual aja karena kemungkinan pergerakan BNGA ke lebih cenderung sideways di area demand 1660 sampai 1695. Jadi kalian boleh jual BIP dulu bagi yang nggak sabaran, tapi yang sabar boleh di hold karena view-nya akan lebih cenderung bergerak naik ke area target kita. Jadi untuk BNGA masih running di area pembelian. Lalu yang kedua ada MEDC atau Medco ya. Untuk Medco juga baru masuk ya ke area pembelian di hari sini. Di hari Kamis sudah masuk. Coba kita cek ya apakah dia langsung hit target. Oke, Kamis di sini enggak ya. Dia masuk ke area pembelian lalu naik ke mencapai target. Jadi MNDC masih running karena masuk di area pembelian di hari Kamis dan juga di hari Jumat. Jadi view saya pada MNDC masih akan turun ya. Apalagi broksumnya jelek banget nih. Jika kalian cek ya, ada big distribusi di 3 hari terakhir ya Medco. Di sini ada volume buangan dari bandar dengan volume yang besar ya, SQ yang buang. Sedangkan yang beli yaitu dari asing ya. Mungkin AK ya di sini. Coba kita cek foreign. Nah, terlihat ya. AK-nya beli, foreign-nya yang domestiknya jual ya. SQ di sini. Jadi untuk MEDC secara broksum jelek. Jadi ada potensi dia akan lanjut turun ke average pembelian kita di angka 1445 dan setelah itu nanti akan bergerak naik atau minimal dia 1S dulu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Salah satu nantinya ada potensi dia akan bergerak naik kembali ke area target kita. Intinya selama area stop loss belum hit ya, di angka 1310, maka MEDC masih akan bergerak naik ke area target kita di 1580 sampai 1645. Jadi yang sudah entry boleh di hold dulu untuk MEDC. Dan view saya juga akan cenderung drop dulu ya.
karena news dari Trump, jadi akan turun dulu. Setelah itu akan bergerak naik kembali. Lalu yang ketiga PGO, yang dimana kita sudah hit target ya di PGO. Nah, seperti ini, hit target yang kedua dan masuk di area pembelian di hari Selasa ya. Di hari Rabu, Rabu tanggal 8 dia turun sampai ke 1380 dan ini sudah masuk ke area pembelian. Setelah itu langsung bergerak naik dan hit target yang kedua. Jika kalian entry, kalian sudah cuan kurang lebih 7-9% dari PGO. Jadi yang sudah entry di PGO, boleh di absen di kolom komentar. Oke, sekarang langsung ke alasannya, kita mulai dari IHSG dulu. IHSG ini sangat potensi turun ya di minggu depan, apalagi di hari Senin, karena ya ini tarif ya dari US. Dan di sini juga sudah mencapai target naik kita. Di sini jika dia break resisten ralanya, dia akan bergerak naik ke resisten 8261 sampai 8303 dan di sini yang sudah dicapai resisten di 8261. Jadi untuk pergerakan turun di IHSG sangat mungkin ya. Karena target kita juga sudah hit, diikuti dari news yang membawa sentimen negatif. Untuk jangka pendek ya, view saya masih jangka pendek karena news tarif ini sudah pernah sebelumnya, pada saat di sini ya, kalau nggak salah, atau di sini. Jadi ya bukan hal yang baru lagi, dan tentunya masing-masing negara sudah punya cara untuk mengatasi ini di negaranya masing-masing. Jadi view saya pada IHSG akan berkoreksi dulu, turun dulu, setelah itu nanti akan bergerak naik kembali. Oke, jadi di hari Senin ada potensi panic selling, dan bisa kalian gunakan untuk membeli saham-saham yang sudah terdiskon secara teknikal maupun secara fundamentalnya ya. Dan juga fokus kepada flow-nya, apakah masih diakum atau malah dibuang asing ya, atau bandar. Jika diakum dan ada koreksi ya, itu menjadi kesempatan yang bagus untuk beli. Tapi jika ternyata didistribusi atau asing dan bandar jualan, ya sebaiknya kalian hindari dulu saham-saham tersebut. Oke. Tapi untuk IHSG kan seperti ini, sangat potensi untuk turun karena alasan news tersebut. Dia akan turun dulu ke support ya. Ada satu support di sini di angka 8160 yang menjadi target turun terdekat IHSG. Akan turun dulu ke sini. Setelah mencapai support, ada potensi dia akan bergerak naik kembali. Dan juga terlihat di IHSG ada buangan dari asing dari tanggal 30 September ya. Jadi IHSG bergerak naik dari tanggal 30 September, tapi di sini malah digunakan asing untuk jualan, dan memang big banks masih dijual asing, dan yang cenderung bergerak naik dari saham-saham Konglo yang ngedrive harga IHSG ini bisa all time high ya. Jadi yang penggeraknya sekarang lebih ke Konglo, dan memang Konglo diakum oleh asing. Jadi ya kalian fokus ke saham-saham tersebut yang bisa memberikan cuan. Oke, jadi untuk IHSG seperti ini, lebih cenderung bergerak turun dulu atau koreksi, setelah itu akan bergerak naik. Tapi jika jebol support 8160, bisa-bisa IHSG akan lanjut turun ke support lain di sini ya. Kira-kira di angka 8105 ya. Jadi jika breakdown 8160, maka IHSG akan lanjut turun ke sini. Jadi pergerakan turun IHSG akan sangat mungkin karena sekarang sudah mencapai area target dan juga ada buangan dari asing dan juga news tarif dari US. Oke, sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik ya untuk minggu depan. Disclaimer dulu ya, bisa kalian entry ataupun tidak, karena sebenarnya lebih baik mencari aman dulu di minggu ini karena news tersebut. Jadi ya supaya porto kalian tidak turun jauh, apalagi yang nyangkut di atas ya. Seperti ini dia turunnya di sini bisa sampai trading halt juga ya. Jadi lebih baik cari aman, tapi jika kalian agresif boleh entry di saham ini seperti itu. Oke, saham yang pertama yang saya pilih ada Medco ya, masih Medco, menggunakan trading plan sebelumnya, atau bisa kalian juga pilih MEDC, Medco sama MEDC sama ya, atau kalian boleh pilih BNGA ya, yang lebih aman, kalian pilih saham tersebut yang lebih aman. Tapi untuk Medco view saya akan drop, memang akan turun dulu, dan drop tersebut bisa kalian manfaatkan untuk beli di area bawah. Kenapa saya beli? Karena di sini polanya masih dalam keadaan uptrend, trendline ini ya sangat valid. Jadi penurunan di sini hanya untuk koreksi saja. Jadi di sini masih seperti ini ya, membuat pola uptrend, high, harga low, harga high. Jadi potensi turun membuat harga low,
Setelah itu nanti akan bergerak naik kembali membuat hagar high seperti ini. Jadi view saya pada Medco akan drop di hari Senin sampai Selasa, drop dulu. Setelah itu akan mulai bergerak naik kembali. Jadi pada saat drop ini kalian bisa gunakan untuk cicil beli saham Medco, dan ada kemungkinan di hari Rabu atau Kamis dia akan rebound kembali seperti itu. Oke. Batas cicil di angka sini ya. Bisa kita buatkan trading plan yang baru di 13.55. Batasnya di sini, selama di atas area ini, maka pergerakan naiknya masih sangat mungkin ketika kita buatkan 13.50 ya. Oke, seperti ini. Jadi selama di atas 13.50, saham Medco masih sangat bagus dan masih bisa kalian beli. Tapi jika sudah di bawah 13.50 atau sudah hit stop loss di 13.10, kalian cut loss dulu karena dia akan lanjut drop. Tapi view saya dia akan tertahan nanti di atas 13.50, setelah itu akan mulai bergerak naik kembali. Jadi yang pertama yang saya pilih Medco. Trading plan masih menggunakan trading plan sebelumnya, atau jika kalian ingin lebih aman, kalian bisa masuk scalpingan saja. Beli di area bawah. Sini ya, best buy-nya di sini. Di sini ada sebuah demand. Kalian bisa gunakan area ini menjadi pembelian, best buy. Kalian cari pantulan di sini. 13.50 sampai ke 1.400. Oke, jadi kalian bisa tunggu harga turun ke area ini, lalu cicil, dan kemungkinan besar nanti akan bergerak naik seperti itu. Oke, jadi yang pertama Medco. Lalu yang kedua yang saya pilih ada Excel ya. Excel ini cenderung tahan terhadap goncangan-goncangan di market ya. Di sini juga penurunannya tidak terlalu ada penurunan yang drop seperti ini, jadi lebih ke defensif. Memang yang defensif itu ada dari Mayora, dan ada juga ya kayak LBF sepertinya ya defensif, boleh nanti dicek lagi. Tapi di sini saya pilih Excel karena pergerakannya lagi uptrend, dan pada saat ada news-news negatif, pergerakan turunnya tidak terlalu signifikan. Jadi kita gunakan news negatif tersebut untuk beli di area bawah atau beli di area diskon atau area demand-nya ya di sini. Jadi karena sedang uptrend, lalu ada potensi news datang di hari Senin, dan ada panic selling, kita gunakan panic selling tersebut untuk beli di area bawah. Jadi ini merupakan alasan saya kenapa saya membagikan Excel untuk dibeli di minggu depan. Jadi secara teknikal juga uptrend ini, jadi sangat potensi dia akan mantul di area demand-nya. Secara Broxum juga ada akumulasi ya, walaupun asingnya keluar. Sini asing keluar ya. Kita cek foreign pasti keluar karena di sini indikatornya sudah merah. Seperti ini ya, AK yang buang. Tapi yang akum itu dari BD dan BB dari lokal. Jadi secara Broxum masih bagus dan secara teknikal juga bagus. Jadi kita gunakan, jika dia nanti bergerak turun, kita gunakan penurunan tersebut untuk akumulasi. Di sini saya buatkan average pembelian jauh ya. Karena view saya akan turun dulu dan kita bisa beli di area bawah. Average pembelian saya buatkan di 2550, stop loss 2350, TP1 750, ratio yang kita dapatkan 1:1, potensi profit and loss di angka 7,84%. Target kedua di 2850, jika hit potensi profit kita di angka 11,76%. Jadi cukup menarik ya trading plan pada Excel. Sini akan saya buatkan area pembelian di area demand ya, 2490 sampai ke sini 2610 ya. TP sesuai chart, TP2 juga, stop loss juga sama ya, 2350. Oke, jadi yang ingin entry di Excel, tunggu dia turun dulu, tunggu dia turun ke arah pembelian karena view saya juga akan turun. Setelah itu akan bergerak naik kembali. Oke, semoga saja dikasih kesempatan ya, Excel ini turun dulu ke area demand dan akhirnya kita bisa beli di area bawah. Lanjut ke saham yang ketiga ada ADMR. ADMR juga bagus. Sini masih dalam keadaan uptrend, flow-nya juga masuk ya. Sini juga ada akum di 1 minggu terakhir. Teknikalnya juga uptrend di sini. Seperti ini ya. Hagar high, hagar low, hagar high, hagar low, hagar high, hagar low, dan potensi membuat hagar high yang baru nantinya dan bergerak naik mencapai target kita. Secara Broxum juga tadi menarik ya. Ini ADMR ya. Coba kita, ya benar ya ADMR. Oke, jadi untuk ADMR, view saya akan cenderung bergerak naik dan saya buatkan dari sini area pembeliannya cukup jauh karena kita ekspektasi saya dia akan turun dulu, drop ke area demand, setelah itu akan bergerak naik kembali.
Oke, jadi untuk ADMR bisa kalian entry beli di area demand 1200 sampai 1270. Karena seperti tadi alasannya sudah jelas ya. Dia membuat pola uptrend, akum juga masuk, dan ada area demand yang sangat kuat di area 1200 sampai 1270. Oke, sini kita hitung ya restore ratio-nya dengan average di 1270, TP1 1395, stop loss di 1150, potensi restore yang kita dapatkan 1:1 ya. Lebih tepatnya 1,04:1, potensi profit di angka 9,84%, sedangkan potensi loss di angka 9,45%. Jadi lebih banyak potensi profitnya. Jika hit target kedua di 1460, potensi profit kita di angka 14,96%. Jadi cukup menarik ya trading plan atau restore ratio pada ADMR. Sini akan saya buatkan area pembeliannya. Saya buatkan di bawah sama seperti Excel yang tadi, karena view kita dia akan atau ADMR akan bergerak turun dulu. 1225 sampai ke sini. 1295 atau 1300 boleh. TP-nya sesuai chart 1395. TP2 1460, stop loss jauh 1150 ya. Oke. Jadi view saya pada ADMR akan turun dulu, drop dulu ya ke area demand, setelah itu akan bergerak naik lagi. Bisa saja nanti dia akan sideways lagi seperti ini. Jadi dia turun dulu, setelah turun dia sideways seperti ini. Ya bolak-balik, dan akhirnya nanti akan bergerak naik. Sama seperti pola sebelumnya ya. Sini dia turun, sideways, seperti ini lalu naik. Nah, kemungkinan akan bisa terjadi pola seperti itu lagi di sini. Karena pergerakan sebelumnya juga sama ya. Sini naik, jadi biasanya akan repeat histori sebelumnya. Sini dia naik, lalu dia perlahan turun, sideways, lalu naik. Sini juga sideways, naik. Sini juga sideways, naik. Oke, jadi ada potensi pergerakan selanjutnya pada ADMR seperti itu. Jadi perhatikan saja area demand-nya. Selama di atas area demand, pergerakan dari ADMR akan cenderung bergerak naik. Oke, kira-kira begitu ya analisanya. Semoga saja penurunan IHSG di minggu depan atau di hari Senin tidak terlalu jauh ya, bahkan sampai trading halt. Dan semoga saja akan ada mantul dan ada buyback di area bawah sehingga banyak saham-saham yang rebound, dan semoga saja diberikan juga cuan di trading plan ini. Yang ingin dipantau lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium, dan saya tunggu info kalian melalui admin ataupun melalui saya di Telegram pribadi saya @yosuaal. Sekian dari saya, terima kasih.